Seperti yang ada di poster, dampak kolonialisme di bidang ekonomi salah satunya terdapat poin mengganggu perdagangan. Perdagangan internasional di Nusantara terganggu oleh monopoli VOC karena VOC mengendalikan akses dan harga komoditas penting seperti rempah-rempah. Dengan hak istimewa dari Belanda, VOC memiliki wewenang untuk memonopoli perdagangan, membatasi perdagangan dengan pihak lain, dan menetapkan aturan yang merugikan pedagang lokal dan negara lain. Ini mengakibatkan hilangnya kebebasan pasar bagi para pedagang Nusantara dan membatasi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Eksploitasi sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya alam atau manusia secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian atau dampak jangka panjang. Contohnya, penebangan liar, penambangan merusak atau eksploitasi tenaga kerja. Dampaknya, yang pertama dampak lingkungan, kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Yang kedua, dampak sosial, konflik dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, dampak ekonomi, kehilangan sumber daya jangka panjang. Solusinya, regulasi ketat, pendidikan keberlanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan. Selanjutnya ialah monopoli wilayah oleh penjajah. Penjajah menguasai wilayah strategis terutama yang kaya akan sumber daya alam dan membatasi akses perdagangan bagi penduduk lokal. Mereka memaksa penduduk hanya berdagang dengan pihak kolonial dan menjual hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh penjajah. Akibatnya, perdagangan lokal terganggu karena pedagang lokal tidak bisa bebas menjual barangnya ke pasar lain atau mendapatkan keuntungan yang adil. Sistem ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi pada pihak penjajah, merugikan masyarakat setempat, dan memperkaya negara kolonial. Yang selanjutnya, penerapan sistem tanam paksa. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Selanjutnya, perekonomian Indonesia mengalami transformasi signifikan dari sektor pertanian pangan ke sektor perkebunan, terutama pada masa kolonial Belanda sebelum kedatangan VOC. Sebagian besar masyarakat mengandalkan pertanian pangan seperti padi, jagung, dan sayuran. Namun, pada masa VOC, fokus ekonomi mulai bergeser ke perkebunan komoditas ekspor seperti kopi, teh, gula, dan rempah-rempah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan pasar Eropa dan kebijakan kolonial yang mendesak petani lokal untuk beralih dari pertanian pangan ke perkebunan komoditas tersebut menggunakan sistem tanam paksa. Peralihan ini mengubah struktur sosial dan ekonomi, meningkatkan ekspor tetapi juga menyebabkan ketergantungan pada pasar global dan eksploitasi tenaga kerja.